Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Dava Aurelia, biasa dipanggil Kalista, dengan 3 digit NIM berakhir aku 116. Hari ini aku ingin membahas materi tentang fungsi algoritma pemrograman. Oke, saya sudah menyiapkan materi dalam bentuk PPT dengan judul algoritma dan pemrograman fungsi. Untuk menunjang materi kita kali ini, kita mulai dari pengertian fungsi dulu. Fungsi algoritma pemrograman adalah untuk memecahkan masalah secara sistematis, efisien, dan akurat dengan memberikan serangkaian langkah logis dan terstruktur. Algoritma membantu menyederhanakan program yang kompleks, meningkatkan performa, memudahkan pengujian, dan mengurangi risiko bug. Selanjutnya di slide ini ada input dan output. Dalam sebuah fungsi, input dan output adalah dua komponen penting yang menentukan bagaimana fungsi bekerja. Untuk dari input sendiri atau parameter atau argumen, yaitu nilai yang dikirim ke dalam fungsi saat fungsi dipanggil. Nah, fungsinya ini seperti data masuk yang akan diolah oleh fungsi. Untuk output atau biasa disebut return value, itu nilai hasil dari proses di dalam fungsi yang dikirim kembali ke pemanggil fungsi. Biasanya ini menggunakan kata kunci return. Nah, di sini ada contoh fungsi tanpa input dan output dulu sebelum aku menjelasin ke pakai input dan outputnya. Jadi ini kita contoh fungsi tanpa input dan outputnya dari dasar biar teman-teman tahu juga perbedaannya apa. Nah, di sini udah ada kode Python yang udah aku paparkan, yaitu fungsi ini hanya menjalankan perintah di dalamnya tanpa menerima atau mengembalikan nilai. Kalau menerima itu pasti input dan mengembalikan nilai itu atau return biasanya itu disebut dengan output. Ini seperti ini penjelasannya di sini. Tidak ada parameter dalam tanda kurung, terus tidak ada return, terus fungsi hanya menampilkan teks ke layar. Jadi ini tidak ada input dan outputnya. Di slide selanjutnya, di sini ada contoh fungsi dengan input. Berarti dia cuma menerima masukan, tetapi dia mengembalikan nilai atau biasanya disebut dengan output. Di sini aku juga udah paparin kode Pythonnya, kayak pakai sapa underscore nama, terus print halo, terus nama yang di sini. Nah, nanti yang keluar sapa underscore nama ini nama aku, Kalista. Penjelasannya, nama itu adalah parameter atau input. Nah, fungsinya itu dia memanfaatkan input untuk menampilkan pesan. Tidak ada nilai yang dikembalikan atau hanya mencetak output ke layar. Nah, untuk contoh fungsi dengan output sendiri, dia tuh tidak memerlukan input. Jadi kebalikan yang dari slide sebelumnya, yaitu tapi menghasilkan output menggunakan return. Nah, di sini udah ada kode Pythonnya. Ini angka underscore ajaib, returnnya 777. Nah, hasilnya angka underscore ajaib, terus printnya angka ajaib adalah, nah ini hasilnya nanti. Nah, fungsi ini tidak punya parameter atau yang tadi kita sebut dengan input, terus mengembalikan nilai tetap 777. Nilai disimpan di variabel hasil dan bisa digunakan di luar fungsi. Nanti ada di pembahasan scope variabel. Nah, contoh fungsi dengan input dan outputnya sendiri di sini ini adalah tipe fungsi yang paling umum digunakan. Jadi banyak banget yang gunain input dan output tanpa yang kayak tadi kan cuma input doang dan output doang, atau
tidak memerlukan sama sekali, tapi selalu biasanya contoh fungsi dengan input dan output itu selalu jadi satu. Nah, ini adalah tipe fungsi yang paling umum digunakan. Untuk kode Python-nya sendiri ada di sini luas underscore persegi, terus sisinya apa. Nah, luas persegi kan sisi kali sisi, di sini ada di sini sisi kali sisi, terus returnnya ntar bakal si luasnya ini. Hasilnya nanti luas dari persegi ini, terus yang keluar nanti atau perinannya luas persegi, koma hasil. Nah, nanti penjelasannya di sini input itu parameternya itu sisi. Jadi sisinya itu adalah inputnya atau masukannya. Terus kalau prosesnya itu menghitung luas persegi, sisi kali sisi. Terus kalau misalkan outputnya ini tuh nilai luas dikembalikan ke pemanggil menggunakan return. Nah, di sini ada memanggil fungsi lain di dalam fungsi. Dalam Python, fungsi bisa memanggil fungsi lain di dalamnya. Yang pertama ada modular, artinya program dipecah menjadi bagian-bagian kecil atau fungsi yang masing-masing memiliki tugas tertentu. Dan yang kedua, dengan begitu saat fungsi tidak perlu melakukan semua hal sendiri, cukup memanggil fungsi lain saat diperlukan. Nah, contoh dasarnya di sini juga sama, kurang lebih. Di sini ada luas persegi, terus sisi kali sisi, terus cetak luasnya, printnya luas persegi adalah gitu berapa. Ini penjelasannya juga udah aku paparkan. Ada luas persegi itu adalah fungsi pertama yang menghitung luas. Untuk kalau cetak luasnya sendiri itu fungsi kedua yang memanggil luas persegi untuk mengambil hasil perhitungan dari yang sisi kali sisi ini. Nah, selanjutnya ada ketika cetak luas dijalankan, fungsi ini otomatis mengambil luas persegi di dalamnya. Outputnya ini adalah hasil dari perhitungan luas persegi sisi kali sisi. Misalkan di sini 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Seperti itu. Nah, untuk fungsi memanggil beberapa fungsi sekaligus ini kurang lebih juga sama sih. Jadi kalau di sini ada tambah A, B atau returnnya A tambah B. Kalau misalkan kali A, B itu returnnya pasti A bintang B. Kalau misalkan di Python itu pasti selalu pakai tanda bintang. Terus kalau jumlah di sini tambah hasil kali dikali sini. Ntar perinannya hasil penjumlahan sama hasil perkalian. Ini contohnya hitung 3,4 atau 4. Jadi nanti yang keluar kalau misalkan perkalian 3 kali 4 12, untuk penjumlahan sendiri 3 tambah 4 gitu. Ini outputnya. Nah, parameter sendiri itu definisinya adalah nilai masukan atau input yang diberikan ke fungsi agar dapat diproses di dalamnya. Nilai ini bisa berbeda-beda setiap kali fungsi dipanggil. Nah, untuk contoh dari parameternya sendiri udah aku paparkan juga. Contohnya sih ada kode Python-nya. Saat sekali lagi ini masih pakai fungsi ya. Sapa underscore nama, terus perinannya halo, nama selamat datang. Terus ntar pemanggilannya ini yang keluar Kalisa, atau contoh yang nama yang lainnya adalah Raffi. Nah, namanya ini di atas adalah parameter
Untuk return value sendiri adalah hasil yang dikembalikan oleh fungsi setelah fungsi selesai dijalankan. Gunakan kata kunci return untuk mengembalikan nilai. Untuk contohnya sendiri di return value ini dia sama kurang lebih kayak misalkan A, B hasilnya berarti A tambah B, karena di sini kan perintahnya tambah ya. Jadi ntar returnnya itu yang keluar hasil dari A tambah B ini. Misalkan 5 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 7. Yang keluar returnnya adalah 7. Atau nggak kayak gini, pemanggilannya jumlah sebenarnya tambah 5,3, berarti perintannya hasil penjumlahan, jumlah. Nanti return hasil mengembalikan nilai A tambah B ke pemanggil fungsi. Jadi misalkan 5 tambah 7 berarti hasilnya 8. Nah, untuk slide selanjutnya ada scope variabel. Tadi sepertinya aku udah singgung scope variabel itu apa. Tapi ini aku jelasin lagi, scope variabel adalah batas area di mana suatu variabel dapat diakses atau digunakan dalam program. Nah, dalam Python terdapat 2 jenis utama scope. Pertama itu ada variabel lokal, dia didefinisikan di dalam fungsi, hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut, terus akan hilang setelah fungsi selesai dijalankan. Nih contohnya ada pesan halo, terus ntar print pesan. Nah, nanti di sini akan error karena pesan hanya ada di dalam fungsi. Nah, selanjutnya ada variabel global. Ini didefinisikan di luar fungsi. Kalau tadi lokal di dalam, kalau global itu di luar. Dapat digunakan oleh semua fungsi dalam program. Contohnya juga ada, udah aku paparkan lagi. Di sini pesan halo dunia, nanti printnya pesan. Nah, ini bisa diakses karena tampilan ini untuk variabel global. Ini ada desain fungsi via flowchart. Di sini ada flowchartnya udah aku bikin. Kita mulai dari start dulu. Kita mulai dari start. Jadi scope variabel ini tuh nentuin di mana sebuah variabel bisa digunakan di dalam program. Ada 2 jenis utama scope di Python, itu global dan lokal, yang tadi aku udah kasih definisinya. Nah, untuk contoh kodenya kan udah di sini ada desain fungsi via flowchart. Ini dari mulai atau start. Flowchart dimulai dari simbol mulai, setelah itu program memanggil fungsi get username di sini untuk meminta input nama dari pengguna. Nah, fungsi dari get username ini tuh di sisi kanan diagram kita bisa lihat fungsi get username. Di dalam fungsi ini program meminta pengguna untuk mengetikkan namanya menggunakan perintah input. Nah, nilainya yang dimasukkan pengguna kemudian disimpan dalam variabel username. Terus di bagian ketiga ini kembali ke fungsi utama. Setelah mendapatkan nama, hasilnya dikirim kembali ke fungsi utama sebagai result username.
Nah, di sini terus nanti kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memanggil fungsi get user age. Tuh. Atau biasanya call get user age. Sama kayak tadi yang username, dia bakal menuju ke result user age, yaitu tapi kali ini digunakan untuk meminta umur pengguna, jadi beda tadi kan nama, sekarang umur. Nah, program meminta input berupa angka lalu menyimpannya dalam variabel user age. Nah, nanti mengembalikan hasil setelah umur diinput, hasilnya juga dikirim balik ke fungsi utama sebagai result user age. Nah, habis itu kalau misalkan sudah selesai, pasti sini program akhirnya di sini selesai. Jadi flowchart ini menjelaskan bagaimana fungsi utama welcome user memanggil dua fungsi get username dan get user age untuk mengambil data dari pengguna lalu menampilkan hasilnya. Flowchart ini membantu kita memahami alur logika program dengan lebih mudah sebelum menuliskan dalam bentuk kode. Kali ini kita akan belajar tentang proyek kalkulator sederhana di Scratch. Di sini kita bakal lihat bagaimana blok kode bekerja untuk memberikan instruksi dan melakukan operasi penjumlahan. Bagian pertama di sini kita lihat blok berwarna merah muda yang bernama define print instruction. Bagian ini adalah fungsi khusus yang dibuat untuk memberikan petunjuk kepada pengguna. Jadi nih, define print instruction, say welcome to the calculator, wait 2 seconds, say provide 2 numbers and then an operation type, terus dia disuruh wait 2 seconds lagi. Saat fungsi ini dijalankan, sprite akan berkata welcome to the calculator selama 2 detik, terus lalu menambahkan pesan provide 2 numbers and then an operation type selama 2 detik. Jadi bagian ini berfungsi untuk menyambut pengguna dan menjelaskan cara memakai kalkulatornya. Nah, di bagian 2 sini, di sini kan ada define add underscore number underscore add to underscore numbers, terus number 1, number 2, terus ada set di sini kan. Selanjutnya kita punya fungsi lain bernama add to numbers dengan 2 parameter, yaitu number 1 dan number 2. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan 2 angka. Nih, kan ada penjumlahan di sini. Di dalamnya ada blok set yang menyimpan hasil penjumlahan number 1 plus number 2 ke dalam variabel bernama result di sini, atau yang biasa disebut dengan hasil. Jadi kalau misalkan kita panggil fungsi ini dan masukkan 2 angka, misalnya di nomor 15 di nomor 23, berarti nanti hasilnya akan 8. Nah, kalau tadi kita udah buat fungsi untuk menampilkan instruksi dan menjumlahkan 2 angka, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih seru, yaitu menambahkan operasi matematika lain seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini fungsi pertama masih sama, yaitu ada add to numbers. Atau di sini kan define ya bilangnya. Oh, sorry. Kita berikutnya punya fungsi subtract two numbers atau pengurangan 2 angka. Di sini rumusnya adalah number 1 dikurang number 2 atau nomor 1 dikurang nomor 2. Bloknya tuh mirip, cuma tanda operasinya berubah menjadi minus. Tadinya kan tambah, tapi kalau di pengurangan memang harus minus. Misalkan di sini nih 10 dikurang 4, berarti ntar hasil atau result yang keluar adalah 6. Ini cara Scratch menghitung pengurangan dengan logika yang sama seperti penjumlahan tadi. Terus selanjutnya ada di sini ada multiply two numbers. Jadi number 1 ini harusnya dikali ya. Dikali number 2. Jadi set resultnya nomor 1 dikali nomor 2 itu berapa? Misalkan di sini 7 dikali 2 berarti ntar hasil atau resultnya tuh 14. Dengan cara ini kita bisa bikin kalkulator menghitung berbagai operasi aritmatika dengan mudah. Dan yang terakhir di sini ada divide two numbers. Jadi di sini dan atau pembagian 2 angka, rumusnya adalah number 1 terus ada garis miring gitu number 2.
Misalnya di sini 10 dibagi 2, nanti resultnya atau hasilnya pasti 5. Tapi hati-hati kalau kamu bakal bagi dengan angka 0 karena hasilnya tuh pasti bakal error. Jadi nanti bisa kamu tambahkan logika jika pembagi 0 untuk mencegah kesalahan. Jadi sekarang tuh kita punya proyek kalkulator kita udah lengkap, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, setiap fungsi pasti punya dua parameter, yaitu number 1 dan number 2, dan semuanya menyimpan hasil ke variabel result. Kali ini kita bakal lihat bagaimana seluruh bagian kalkulator Scratch yang udah kita buat sebelumnya bekerja secara lengkap. Nah, di bagian ini programnya bisa menjumlah, mengurang, mengali, bahkan membagi dua angka tergantung pilihan penggunanya. Untuk di bagian 1, ketika bendera hijau diklik, program dimulai saat bendera hijau diklik. Langkah pertama, program memanggil fungsi print_instruction di sini, di bawah yang ini. Ya, nama pink gini, merah muda atau merah muda, untuk menampilkan pesan sambutan dan cara menggunakan kalkulator. Terus nanti setelah itu sprite akan menanyakan dua angka yang akan digunakan dalam perhitungan. Jadi pertama pengguna diminta memasukkan nomor 1. Nah, nanti kemudian nomor 2. Nah, nilai dari jawaban disimpan dalam variabel nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini selanjutnya program menanyakan jenis operasi yang ingin dilakukan. Ketik 1 di sini untuk penjumlahan, terus yang ketik 2 untuk pengurangan, ketik 3 untuk perkalian, dan keempat untuk pembagian. Nah, nanti tuh jawaban pengguna bakal disimpan dalam variabel operation di sini. Nah, struktur percabangannya if else, bagian ini adalah inti dari kalkulator. Program akan memeriksa nilai variabel operation menggunakan blok if else. Jadi nanti tuh kalau operation 1 di sini, maka fungsi add two numbers itu bakal dijalankan. Nah, nanti kalau misalkan operation 2, maka fungsi subtract two numbers ini bakal dijalankan. Sama nanti operation 3, maka fungsi multiply two numbers ini bakal dijalankan. Kalau misalkan operation 4, ini program akan memeriksa apakah number 2 bukan 0 sebelum membagi gitu. Karena kalau misalkan 0 takutnya nanti error. Makanya di sini di bagian sini division by 0 is not possible. Ini cegah pembagian dengan 0. Di bagian pembagian adalah ada tambahan kondisi if not number 2 sama dengan 0. Artinya program hanya akan membagi kalau angka kedua bukan 0. Kalau pengguna memasukkan 0, program akan menampilkan pesan division by 0 is not possible. Di sini if not number 2 sama dengan 0, then divide two numbers number 1 terus garis miring number 2. Kalau pengguna memasukkan angka selain 1, 2, 3, ataupun 4, program juga akan memberitahu bahwa operation number ini is not correct atau tidak benar. Ini membantu mencegah kesalahan input. Nah, setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan hasilnya. Di bagian paling bawah ada blok ini. Say join result. Nih, result nanti. Ini akan membuat sprite berkata misalkan hasilnya 25. Jadi kan itu yang awalnya kan misalnya perkalian. 5 dikali 5 berarti ntar resultnya di sini adalah 25. Pokoknya sesuai hasil dari operasi yang dilakukan. Sekarang kita lihat versi yang sama tapi diketik di dalam bahasa Python. Bagian ini mirip banget sama dengan Scratch. Kita didefinisikan beberapa fungsi seperti di sini add two numbers, terus ada subtract, ada multiply, sama divide. Nah, setiap fungsi punya dua parameter yaitu nomor 1 dan nomor 2, lalu mengembalikan hasil operasinya. Lalu di bagian utama program akan menanyakan input dari pengguna, dua angka dan jenis operasi yang ingin dilakukan. Nih.
Lalu di bagian kemudian menggunakan struktur if else untuk menentukan operasi mana yang dijalankan. Di sini ada if, elif ini else. Kalau pembagian dengan 0, program akan menampilkan pesan error, dan kalau tipe operasinya salah akan muncul pesan invalid operation. Nah, terakhir hasil perhitungan akan ditampilkan di layar. Ini print result sama result. Jadi sama aja kurang lebih dengan Scratch. Welcome to the calculator. Provide the numbers and then operation. Nomor 1 misalkan di sini 3, nomor 2 misalkan di sini 6. Kita tambah aja dulu ya. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Itu hasilnya. Di bagian pertama ini mengambil nilai dari pengguna atau get grades from user. Nah, di bagian ini program meminta pengguna memasukkan beberapa nilai atau grade satu persatu. Pertama, program mengatur variabel x for grades menjadi true supaya perulangan bisa dimulai. Nah, terus kemudian menggunakan blok repeat until x for grades sama dengan false, program terus meminta nilai baru dari pengguna. Nah, jika pengguna mengetik -1 di sini, artinya ingin berhenti, maka variabel x for grades diubah menjadi false supaya perulangan berhenti. Nah, kalau nilai yang dimasukkan antara 0 dan 10, nilai tersebut ditambahkan ke daftar grades. Tapi kalau nilainya tidak valid, misalnya di luar rentang 0 sampai 10, program akan menampilkan pesan please provide a grade between 0 and 10, terus -1 to stop. Terus nanti lalu menunggu 2 detik sebelum melanjutkan, wait 2 seconds. Jadi blok ini tuh berfungsi untuk mengembalikan Jadi blok ini berfungsi untuk mengumpulkan semua nilai dari pengguna dan menyimpannya di daftar grades. Untuk di bagian kedua sendiri ini menghitung nilai minimum, compute list minimum. Fungsi ini mencari nilai terkecil dari daftar grades. Nah, pertama, program menyimpan nilai pertama dari daftar grades ke variabel minimum. Terus kemudian program melakukan perulangan sebanyak jumlah item di daftar grades. Ini. Nah, di setiap perulangan, program membandingkan setiap nilai dengan minimum. Nih, item index of grades, terus kurang minimum gitu. Nah, jika ada nilai yang lebih kecil, maka nilai itu akan menggantikan minimumnya. Terus setelah perulangan selesai, variabel minimum berisi nilai terkecil dari seluruh daftar. Selanjutnya, di bagian sini ketika tombol bendera hijau diklik, program langsung mulai proses. Langkah pertama adalah menghapus semua isi dari daftar grade supaya data lama tidak ikut terbawa. Delete all of grades. Nah, langkah kedua ini memanggil fungsi input nilai. Selanjutnya, program menjalankan fungsi get grades from user, yaitu bagian yang tadi kita bahas. Yaitu fungsi ini akan meminta pengguna memasukkan nilai satu persatu dan berhenti ketika pengguna mengetik -1 atau -1. Nah, yang langkah ketiga ini mengecek apakah ada nilai yang dimasukkan. Setelah selesai, program akan memeriksa apakah panjang daftar grade sama dengan 0. Terus, kalau tidak ada nilai yang dimasukkan, program menampilkan pesan you have not given any grade, lalu berhenti. Tuh. Nah, di sini jika pengguna sudah memasukkan beberapa nilai, program akan menampilkan your given length of grades atau jumlah nilai gradesnya, kemudian menunggu 2 detik sebelum lanjut. Nah, baru tuh menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Program menjalankan 3 fungsi utama, yaitu minimum mencari nilai yang terkecil, terus kalau misalkan maksimum mencari nilai yang terbesar, dan yang average itu menghitung rata-rata dari semua nilai di sini. Compute list minimum, compute list maksimum, compute list average. Nah, setiap fungsi ini bekerja dengan cara memproses seluruh isi dari daftar grades yang tadi. Nah, habis itu nanti menampilkan hasil akhir. Terakhir, program akan menampilkan hasil analisis nilai. Jadi minimum, maksimumnya, average-nya berapa. Dan ini pengguna bisa langsung tahu nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata dari semua data yang dimasukkan. Nah,
kita ke bagian compute list maximum. Blok yang pertama bernama compute list maximum. Blok ini digunakan untuk mencari angka terbesar dari daftar yang kita berikan. Nah, langkah pertama itu kita menyimpan item pertama dari daftar grades ke dalam variabel maksimum di sini. Set maksimum itu item 1 of grades. Nah, terus habis itu kemudian kita buat variabel index dan isi dengan angka 1 untuk memulai perulangan. Nih, index to 1. Nah, terus selanjutnya program akan mengulang sebanyak jumlah elemen di dalam daftar grades. Nah, di setiap pengulangan, program akan memeriksa apakah nilai pada posisi indeks lebih besar daripada nilai maksimum yang tersimpan. Nah, kalau iya, maka nilai maksimum akan diperbarui dengan nilai yang lebih besar itu. Nah, setelah semua elemen diperiksa, variabel maksimum akan berisi nilai tertinggi dari seluruh daftar. Kemudian di bagian yang sini, fungsi compute list average itu kita fungsinya ini digunakan untuk menghitung nilai dari rata-rata daftar grades. Pertama, program mengatur sum menjadi 0 di bagian sini dan indeks menjadi 1. Kemudian dilakukan pengulangan sebanyak panjang daftar grades, nih length of grades. Di setiap langkah nilai dari daftar ditambahkan ke sum. Nah, setelah semua nilai dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah elemen pada daftar untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nanti hasil akhirnya disimpan dalam variabel average di sini. Set average to sum garis miring length of grades. Yang terakhir saya akan mencoba di Replit atau Python. Nah, bagian pertama ini tuh fungsinya untuk input nilai. Pertama kita punya fungsi bernama get grades from user. Fungsi ini bertugas untuk mengambil nilai dari pengguna secara berulang, kurang lebih sama seperti scratch tadi. Di dalam fungsi dibuat list kosong bernama grades untuk menyimpan semua nilai di sini. Nah, nanti program akan terus meminta input nilai dari pengguna menggunakan perintah input next grade. Ini di sini. Nah, nanti selanjutnya jika pengguna memasukkan angka -1, maka program berhenti meminta nilai. Terus nilai yang dimasukkan hanya akan diterima jika berada di antara 0 dan 10. Nah, kalau nilainya di luar rentang itu, program akan menampilkan pesan please provide a grade between 0 and 10. Terus kalau -1 itu berhenti atau to stop. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, fungsi akan mengembalikan daftar nilai yang telah dimasukkan. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencari nilai minimum. Pertama, nilai pertama dalam daftar dianggap sebagai nilai minimum sementara di sini. Nah, terus lalu program memeriksa setiap angka di daftar. Jika ada angka yang lebih kecil dari nilai minimum saat ini, nilai minimum akan diperbarui. Di akhir, fungsi mengembalikan nilai terkecil tersebut atau return minimum. Nah, di compute list maximum ini maksimum. Fungsi berikut ini cara kerja mirip dengan fungsi sebelumnya, tapi kali ini untuk mencari nilai terbesar. Sama seperti yang tadi saya bahas di Scratch, yaitu nilai pertama dianggap sebagai maksimum sementara. Program membandingkan setiap angka, jika ada yang lebih besar maka maksimum diperbarui. Terus hasil akhirnya adalah nilai terbesar di daftar tersebut. Untuk yang keempat ini menghitung rata-rata atau compute list average. Fungsi ini menjumlahkan semua nilai di daftar lalu membaginya dengan jumlah elemen dalam daftar menggunakan rumus. Jadi average sama dengan sum terus nanti per length number underscore listnya ini seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah nilai rata-rata dari semua nilai yang dimasukkan. Terus bagian program ini yang get grades from user, ini tuh dipanggil untuk meminta input nilai dari pengguna. Jadi jika pengguna tidak memasukkan nilai sama sekali, program akan menampilkan pesan you've given any grade. Nah, terus nanti jika ada nilai, program akan menampilkan nilai yang dimasukkan lalu menghitung nilai maksimum, minimum, terus sama nilai rata-rata. Nah, hasil akhirnya tuh nanti ditampilkan di layar format seperti ini. Tuh. Misalkan minimalnya 3, maksimalnya 10, terus
rata-ratanya berarti 7,25 misalnya gitu. Sekian video dari saya untuk materi kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye bye.